ditambahin di belakangnya block controller gitu. Masih Laravelnya bakal ditambahin secara otomatis. Harusnya sih, ya nggak? Enggak sih. Oh enggak, dia nggak otomatis ya. Kemarin nyoba otomatis, jadi kita bikin ulang aja deh. Dia best practice-nya harus itu ya, make controller di belakang. Controller, file controller. Nah, ada kelas block controller, extends controller. Ini extends ini kemarin kita udah belajar ya di OP, oriented programming itu. Ini berarti dia anak dari si controller yang ini. Terus ininya lagi ada lagi, banyak sih, bakal luas banget ekosistemnya kalau ditelusuri. Nah, jadi ini dia controllernya, simple ya. Nah, terus ini di slide-nya aku nggak bikin print buat model lagi atau buat migration lagi, karena di pertemuan sebelumnya udah diberikan juga. Jadi kita ya di slide-nya sesuai dengan apa yang dibahas saat saat itu aja, saat materi itu diterangkan. Misalkan kita mau bikin blog gitu ya, API blog gitu. Kita buat juga, jangan lupa buat si modelnya juga. Misalkan PHP Artisan make modelnya blog juga ya. Nah, terus pas teman-teman bikin model ini bisa dikasih minus kayak gini. Kemarin kan minus M buat nambah migration. Sebenarnya bisa juga tambahin kalau mau bikin controllernya juga sekalian tambahin C-nya. Kalau mau bikin factory-nya tambahin F, atau seedernya tambahin S gitu. Dia bakal otomatis dibikinin eh, sesuai perintahnya itu. Misalkan MF C eh DM MFCS kayak gini bisa nggak ya? Nah, kayak gini kan dia, kita minta dia bikin migration, factory, controller, dan seeder. Dia bakal dibikinin tuh. Ini kalau kita udah ada controller, jadi kita ini aja. Bisa nggak ya? Nah, tuh langsung dibikinin berapa nih? 4 buah sesuai perintahnya tadi. Dia tinggal tambahin aja di belakang itu minus, terus apa yang mau dibikin, apa aja yang mau dibikin. Model, blok, nah ini ya blok ya. Blok, terus migration kita udah buat ya tadi di sekalian itunya. Nah, ini udah ada blok, langsung bikin aja ya. Misalkan kita buat string, di blok itu ada judul, title, label, terus ada bikin teks yang lebih panjang, konten, atau body deh, body. Nah, kayak gini aja, simpel aja dulu. Nah, jadi kayak gini di migrationnya itu ada title dan body. Nah, terus berarti di model seeders kita nggak bakal make dulu kayaknya. Dan kita udah pakai inputan ya, jadi datanya nggak perlu data dummy lagi. Kita tambahin sendiri aja sekalian ngetes si API-nya. Jadi kita jangan lupa di ininya, di modelsnya tambahin mas assignment itu protected. Misalkan label aja ya. Mungkin ada yang nanya nih, guarded sama available itu bedanya apa gitu. Bedanya ya, kalau available tabel apa aja yang dibolehin diisi. Terus kalau guarded tabel apa yang nggak boleh diisi. Nah, terus bagusan mana?
Nah, biasanya programmer tuh lebih milih yang available ya, yang banyak dipakai karena lebih aman gitu. Karena tabel-tabel yang diizinin tuh kita bisa kontrol sendiri, jadi kita bisa bisa nulis sendiri mana aja yang mau di apa dibolehin gitu. Jadi lebih apa lebih aman lah gitu. Jadi banyak yang available daripada Guarded tadi. Nah, gini. Terus model udah, migration udah, controller udah juga. Ya baru kita testing. Ke slide selanjutnya. Nah, ini menampilkan semua data. Ah, di blok controller tadi kita buat metode. Dia nama metodenya itu terserah ya. Teman-teman boleh apa all data gitu atau terserah indeks boleh terserah. Dibikin kayak gini. Public function namanya nama metodenya misalkan ini blocks ya nama blocks. Terus di dalamnya bikin ini datanya return JSON data dari blok yang dibikin, terus responnya. Nah, terus kita buat juga route-nya di API.php kemarin ya untuk urute URL dari jalannya ini si fungsinya ini. Nah, ya itu. Oh iya, itu berarti kita juga perlu seeder ya. Ini karena kita mau nampilin data ya, kita kan belum belum apa namanya, kita belum ada datanya juga inputannya belum ada. Jadi kita pakai seeder juga kayaknya. Jadi sekalian kita balik ke materi-materi sebelumnya biar lebih terrefresh gitu ya. Ingatan teman-teman juga. Nah, di blok seeder yang kemarin. Oh ya di sini ya, di blok seeder. Kita langsung di sini aja deh. Kita create yang di sini aja langsung. Kita nggak perlu banyak-banyak datanya soalnya. Bikin blok, kita bikin satu data aja ya buat ngetes aja. Namanya title, misalkan judul pertama, badinya body. Belajar Laravel dasar. Jangan lupa titik koma. Ini dia merah ya. Ini diimpor aja kelasnya di atas. Nah ini. Jangan lupa diimpor kelasnya. Oke, mungkin. Oh iya. Coba kita lihat dulu. Jangan lupa ya ininya. Database-nya dihubungin. Dikoneksikan. Hubungin lagi. Nah ini udah ya. Langsung. Oke, bentar. Kita lihat ya. Ada yang komen nggak? Langsung kita bikin PHP artisan migrate, kita migrasi dulu tabelnya, kita fresh aja ya, biar di refresh terus minus seed. Oke, kita ada migrasi table. Berarti datanya udah ada ya. Nah, terus di controller yang udah kita bikin tadi
Nah, kita buat metode ya, buat metode namanya terserah teman-teman. Sini kita pakai indeks saja nama metodenya. Function function index nah kayak gini. Nah, untuk apa ngambil data dari database itu, kita kan udah ada model buat blok tadi ya. Jadi di Laravel itu kita nggak perlu bikin fungsinya manual, dia udah ada disediain sama si Laravelnya. Nah, jadi Laravelnya mudah lah, semuanya udah disediain gitu. Tinggal mau make ini, tinggal make, udah ada fungsi-fungsinya. Nah, kita tinggal make aja. Misalkan kita bikin variabel untuk nampung si data-datanya, misalkan blocks gitu ya. Kita panggil aja si itunya si modelnya tadi. Nah, terus di Laravel itu udah ada metode namanya all. All itu untuk mengambil semua data-data dari model blok ini. Dia tabelnya blok tadi ya. Ini merah ya. Jangan lupa diimport juga kelasnya di atasnya ini. Nah, ini. Nah, jadi ini gunanya untuk mengambil semua data ya. All ini kan semua. Di datanya semua bakal diambil tuh dari database. Terus kita tinggal return aja. Return misalkan response eh, JSON. Nah, kita mau apa nih? Mau direspon. Udah data si kita isi dengan si variabel yang tadi, variabel datanya. Terus kita mungkin nambahin pesan ya, message test. Test. Kemarin kan kita bikin statusnya di sini ya. Nah, kayak gini kan kemarin. Di ini enggak apa bukan best practice-nya. Karena secara langsung sih kalau kita ngetes itu kan udah ada ya. Statusnya ini ada 200, 400 atau 404 itu di header HTTP-nya itu udah ada. Jadi kalau kayak gini dia akan ngulang-ulang nantinya. Kita bikin aja di sini ya. Nah, ini yang lebih benar ya. Kode status ya. Nah, jadi ini untuk metode menampilkan semua data blok. Nah, jadi yang mau nyalinnya boleh ini tungguin bentar. Return. Oke ya. Berarti udah. Jangan lupa teman-teman jalanin juga servernya, database-nya juga. Terus jalankan server Laravel-nya. PHP Artisan Serve. Nah, ini udah. Kita buka Postman. Sebenarnya di extension ada. Postman. Mana dia? Ah, ini. Extension, apa extension. Si VS Code ada Postman juga. Ini ya, login lah lagi. Ya, nggak usah. Kita pakai yang di aplikasinya aja. Software-nya aja. Postman.
kurang ya. Belum di apa sihnya kita bikin ya. Nya lain lebih kayak kan. Ini proses di pengamatan di oleh teman-teman ngambil semua din cai buat ini satu kita scroll. Nah, caranya itu kita gunain controllernya tadi, controller dan metodenya. Misalkan untuk ambil data kan kita pakai get ya, block gitu terus. Nah, kita pakai array ya. Di sini kurung sikunya jangan lupa. Karena kita pakai array. Terus kita masukin deh itu nama controllernya. Ini tadi block block controller dua kelas koma terus metodnya dalam ini ya dalam eh, tanda kutip indeks kok dalam tanda kutip. Nah, terus jangan lupa diimport juga si controllernya. Jangan lupa di controllernya. Nah, jadi ini, jadi lebih ini ya lebih ringkas ya ininya, rutenya, sebaris pendek lagi dibandingkan yang kemarin nih panjang banyak baris. Nah, jadi best practice-nya tuh kayak gini, kayak controller. Ini udah bisa kita tes. Nah, kita pakai metode get ya biasa kalau buat manggil data. Kita pakai metode get, panggil aja sesuai dengan URL-nya tadi. Jangan lupa tambahin API juga ya. Nah, kita pakai yang API buat API. Nah, langsung aja kita coba enggak dia. Oh, wait, ini responnya. Could not send request. Ada yang request nggak bisa dikirim. Oh, ini servernya belum jalan atau gimana? Kita lihat lagi ya. Salah. Nih. Nah, servernya belum jalan ya. Tadi lupa ngidupin lagi. Serve. Serve. Property and serve. Jadi kalau servernya belum jalan tuh errornya kayak gini ya. Ingat-ingat aja tuh errornya. Encorn refuse. Nah, itulah. Kalau dia servernya belum jalan kayak gitu errornya. Nah, kita coba lagi. Nah, datanya ada ya. Nah, itu kan tadi tinggal satu doang. Datanya satu doang yang dimasukin. Nah, datanya ini untuk menampilkan semua data. Tergantung datanya ini kan ada satu ya satu yang ditampilin. Kalau kita bikin dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Kalau kan dua kayak gini, judul kedua, terus kita harus ini lagi migrate fresh artisan. Kita save aja bisa nggak? Saya. Nah, kita send lagi. Datanya bakal ada dua. Oh, malah tiga malah. Ini apa nih? Oh iya, karena dia seed ya dia yang di seeder itu dijalanin semua ya. Jadi ini kan dua dia. Sedangkan yang di dalam database sudah ada satu. Nah, jadi tiga ya dia. Nah, jadi tiga yang dikirimin ya. Nah, ini untuk menampilkan semua data. Cara lebih lebih paling benernya kayak gini, menggunakan controller. Nah, jadi itu untuk yang pertama. Kita lanjut
ke yang kedua. Slide selanjutnya, nah ini menampilkan blok tertentu. Ini menampilkan data tertentu ya. Datanya ya data blok karena kita bikin bikin blok. Pada blok controller, nah kita buat metode nantinya dia tuh menerima parameter ID. Nah, nanti dia bakal diseleksi berdasarkan ID yang diterima yang kita kirim request ID, dia kirimin data berdasarkan ID yang kita masukin. Nah, nanti metodenya kayak gini ya. Kita udah pernah bikin juga yang kayak gini. Kemarin-kemarin di materi-materi sebelumnya. Function, blocks, ID. Nah, gini response. Nah, terus jangan lupa juga buat si controllernya. Controller dan metodenya yang kayak tadi. Nah, ini lupa ya, ini kayaknya salah. Itunya kurang apa? Tanda petiknya kurang. Ya, kita langsung langsung coba aja ya. Karena data sama tabelnya sudah ada, jadi kita tinggal bikin functionnya. Kita bikin function method. Kita bikin method di block controller, break function. Tadi itu untuk menampilkan salah satu data. Itu kita bikin blok aja, nggak pakai S. Kalau pakai S banyak. Nah, caranya itu, cara mendapatkan datanya. Iya, ini ID-nya jangan lupa ya. Blur ID. Nah, kita buat dulu nih datanya blok misalkan. Kita panggil modelnya, terus nah di Laravel itu juga ada kan kemarin kita udah coba ya namanya find or fail. Find or fail dari ID. Nah, udah tuh. Terus kita iniin aja. Kita return response. Nah, response ini sebagian besar sama ya. Itu aja yang kita ulang-ulang-ulang. Di EZ lah. Data, misalkan datanya ya dollar block. Terus message-nya sukses. Sukses aja deh. 200 200 oke. Terus ini untuk metode mencari data berdasarkan ID. Sebenarnya kemarin udah dipakai juga ya ini ya, find or fail, ininya juga udah, cuman dipindahin aja. Yang kemarin di roots-nya sekarang dipindahin ke controller. Itu aja sih beda ya. Nah, jadi di controllernya ini, di controller di roots-nya ini kita panggil, tinggal kita panggil datanya block block slash ID. Ya, itu berdasarkan ID. Terus kita panggil si controllernya kelas. Terus nama metodenya tadi block. Kayak ini. Nah, ini untuk memanggil salah satu data. Hanya satu data. Ya, dia kan yang dipanggil satu data ya. Manggil satu data. Nah, udah nih. Ini routes-nya. Terus ini untuk controllernya, metodenya. Nah, kalau kita tes, tadi kan datanya ada 3 nih. Misalkan kita mau manggil yang data yang ketiga, langsung aja kita panggil. Nah, tuh ditampilin kan, langsung satu data aja yang dikirim. Nah, data inilah yang nantinya bakal dikonsumsi oleh si front end.
Jadi kerja bikin API itu sampai sini aja. Lebih ini ya lebih singkat ya. Ya itu lebih lebih mudah. Kalau satu misalkan, nah tuh dia data pertama. Nah jadi itu menampilkan data berdasarkan ID, menampilkan salah satu data. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Itu menambahkan data block. Nah, di controllernya itu sama kayak tadi kita tambahin metode. Metodenya kayak gini. Misalkan namanya insert gitu ya. Terus karena kita pakai inputan, dia harus pakai request. Request, kita masukin request ini ke dalam variable biar mudah manggilnya. Nah, terus kayak gini. Terus nanti setelah bikin metodenya, kita buat rutenya juga. Karena dia menambahkan mengirim data berarti dia pakai post. Nah, kita langsung praktek ya. Langsung kita buat public function misalkan insert namanya. Terus jangan lupa request. Requestnya terus. Nah, untuk itu untuk menambahkan data biar dia lebih mudah ya kita selalu masukin fungsinya itu ke dalam variabel biar manggilnya itu lebih mudah gitu ya. Misalkan blok ini nggak apa-apa ya sama namanya karena ini berbeda. Maksudnya kalau blok yang ini apa variabel yang ini ya punya si fungsinya ini aja. Kalau kita panggil di yang lain dia nggak bakal ngaruh. Dia nggak apa-apa ya sama namanya. Cuman terserah aja sih tergantung penggunaannya. Nah, jadi apa tadi? Kita panggil dulu si modelnya. Modelnya tadi blok ya. Terus kita panggil di Laravel itu untuk menambahkan data dia ada create. Nah, kayak gini. Create terus kita panggil si requestnya. Si request all. Biar dia langsung apa mengirim data semua semua inputan yang nanti bakal dimasukin. Nah, kayak gini. Request all terus ya kayak gini lagi kita salin aja deh. Saat kita ganti ininya data sini tambahkan kayak gini. Ini untuk menambahkan data. Oke, ini aja bedanya ya. Bedanya di sini doang. Kita manggil fungsinya. Teman-teman lihat nih yang beda di sini ya doang. Ini fungsinya create, yang tadi find or fail, yang ini all. Terus kita buat si routes-nya, rutenya. Route karena dia mengirim pakai post, terus block, block controller, plus, terus namanya insert, insert, insert. Nah, kayak gini. Nah, ini ya. Untuk rute menambahkan data. Minum ya. Nah, oke. Nah, ini rutenya. Oh ya, kita tambahin ini deh. Menampilkan data. Wih, bilang langsung di itu namanya. Terus yang ini
menampilkan salah satu data. Terus ini menambahkan. Nah, ini rutenya. Terus ini metodenya. Oke, udah ya. Ini kalau kita testing di Postman, kita ganti metodenya, terus kita sesuaiin URL-nya. Sebentar, baterai lowbat. Nah, terus kita bakal masukin datanya. Ini karena di tabel kita itu ada dua ya. Kita sesuaiin sama nama tabelnya ya. Nah, dia kan ada title sama body. Kita tambahin, tinggal tambah buat key dan value-nya. Titelnya misalkan pertemuan pertemuan 10. Terus body ke Fajar controller. Nah, ini. Nah, ini masukin sesuai nama tabelnya ya, nama kolomnya. Nah, ini kan ada title, ada body. Ya, ini yang create sama updated nih, ini udah default dari Laravel-nya ya. Itu si timestamp yang itu yang generate waktunya. Nah, kalau kita langsung send, ini udah benar ya semuanya. Pastiin key-nya ini sesuai nama tabelnya. Kalau kita send, bisa nggak dia? Nah, masuk ya. Ini datanya. Ini pertemuan 10 kan. Belajar controller ID 4. Nah, datanya udah masuk ya. Message-nya berhasil ditambahkan. Jadi, menambahkan datanya sudah berhasil. Header HTTP tadi itu yang ini ya, yang ini. Nah, udah ada request successful tuh. Itu dia header HTTP. Itu untuk menambahkan data. Oke, kita lanjut. Menambahkan terus pasti ada edit ya, mengedit atau mengupdate. Sama kayak tadi. Sama terus. Buat metode di controller, terus buat rutenya. Ya, kita langsung langsung ini aja ya. Langsung praktek. Kita buat metodenya itu public function edit misalkan. Edit dia menerima, oh dia ada request enggak ya? Tadi ada request ya? Harusnya ada. Nah, itu ada request ya. Requestnya jangan lupa ya. Karena dia bakal memakai inputan. Kita buat request. Request. Terus $ID. Wis, salah. Ya, gini. Terus kita buat variabel lagi untuk menampung data yang bakal diedit. Kita panggil modelnya, terus kita cari ID-nya, find or fail, terus baru kita udah ini kita udah nyari si ID-nya, terus kalau ID-nya udah dapat, kita panggil lagi dia, terus kita pakai metode fungsi di Laravel itu ada update dia untuk memperbarui data. Kita pakai aja langsung si update-nya, fungsinya. Terus di dalamnya itu kita tambahin aja request-annya.
Dia untuk semua data berarti request all. Nah, kayak gini. Dia kayak gini. Kita cari datanya dulu, terus kita update. Sama ini untuk responnya kita salin aja kali ya. Karena dia sama, kita ganti diperbarui. Nah, kayak gini. Untuk fungsi edit ya, method edit boleh langsung diiniin, mau disalin kodenya. Nah, oke. Selanjutnya kita buat routes-nya. Memperbarui data. Kita buat, ini boleh di copy aja ya kalau mau cepet. Copy, tinggal ganti ininya. Ganti metodenya, terus ganti URL-nya. Ini karena dia apa, menginginkan ID, ya tambahin ID. Ini metodenya apa ya? Nah, kalau kita pakai put dia belum bisa. Kita coba dulu deh. Kemarin kan itu bisa ya pakai put ya. Nah ini. Kan kemarin pakai put juga ya. Cuman kalau di sini, kalau kita pakai metode put, nanti adalah metodenya dari Laravel-nya langsung. Kalau kita mau pakai metode putnya ini. Kalau kayak gini aja dia belum belum support ya. Kita coba testing aja. Misalkan kita mau memperbarui data yang, nah ini nih, yang keempat. Pertemuan 10. Ingat ya, kalau mau memperbarui itu di sini XWW controller. Controller. Terus Laravel. Laravel 10. Nah, kayak gini misalkan kita ganti data 4 yang keempat dengan Mbak ini. Kita coba, tadi kan kita pakai put ya, coba kita pakai put juga. Apakah bisa? Nah, dia ini online 41 doesn't match. Dia itu ya, dia belum support. Kalau mau metodenya mau pakai put juga nanti ada metode khusus dari si Laravel-nya. Jadi kita pakai post aja ya. Karena dia juga mengirimkan data. Kita pakai post, terus, aduh, loading lagi. Nah, terus kita coba apakah bisa. Oh iya, ini ada yang salah di ininya, di controllernya nih. Udah cek-cek lagi, udah nggak ada ya, udah oke ya. Oh berarti tadi bukan masalah itu ya. Kita coba lagi deh. Coba lagi make put, bisa nggak? Oh bisa ya. Ini bisa juga ternyata make put untuk edit bisa, nggak ngaruh ya. Kemarin aku cobain, kayaknya aku yang salah deh. Nah ini berarti bisa ya, make put langsung bisa juga, walaupun metodenya kayak gini berbeda. Jadi put ini bisa juga dipakai untuk memperbarui data. Selanjutnya itu untuk menghapus data. Pasti dong, CRUD, CRUD, update, show, CRUD, update, create, update, delete. Bikin untuk menghapus, bikin controller, bikin metode dalam controller.
Terus buat rutenya di situ-situ aja sih. Kita buat si ininya metodenya dulu. Misalkan public function delete, namanya delete ya, delete kan hapus ya. Dia tuh menerima parameter ID. Nah, terus dia sama kayak update, kita cari dulu datanya, data mana nih yang mau diiniin, yang mau dihapus. Terus kita langsung panggil aja, udah ketemu datanya, kita hapus. Nah, kita panggil metodenya. Di Laravel itu mudah, dia udah ada semua. Tinggal panggil-panggil aja. Nah, jadi gini, saat data berhasil dihapus. Nah, kayak gini. Oke, kalau udah ini bikin si rutenya. Route, karena dia delete, terus block ID, block controller. Jangan lupa ini ya, jangan lupa array-nya block controller, kedua kelas, delete. Yang kayak gini. Ini udah oke ya. Kita tes. Mana ini? Oh ini. Nah, kita mau hapus data yang keempat ya, yang kita udah update tadi. Nah, kita coba hapus, delete, masukin rutenya, send, data berhasil dihapus. Nah, ini kalau mau lihat datanya lagi tinggal get aja. Data yang keempat tuh pasti sudah, nah dia tinggal 3 ya datanya. Nah, sudah dihapus. Jadi itu ya, CRUD menggunakan controller yang beda sama yang kemarin, ya tinggal di ituin aja, dipisahin. Memang lebih ini ya, lebih banyak kerjaannya, pindah-pindah file gitu. Cuman untuk jangka panjang, untuk maintenance, untuk dalam tim itu lebih terstruktur, lebih bagus. Untuk project yang lebih gede. Nah, jadi gitu. Itu untuk cara UD menggunakan controller. Nah, gimana nih? Apakah teman-teman ada pertanyaan dari penjelasanku tadi? Ini ya. Tunggu jawaban jam 9. Kalau udah oke, kali kasih jempolnya, feedbacknya. Oke, aku anggap semuanya udah oke ya. Lanjut ke materi selanjutnya, itu route resource. Nah, ini lebih mudah lagi nih. Dia ada template-nya. Kita lihat. Route resource. Nah, jika Anda sudah memahami penggunaan routing yang biasa, penggunaan route yang tadi yang kita pelajari. Nah, Laravel itu sebenarnya udah menyediakan cara yang lebih ringkas menggunakan route. Yaitu ada route resource namanya. Nah, agar template metodenya dibuat otomatis, eh ya kalau kita mau bikin, dia sekalian bikin controller ya. Nah, ini ya, agar template metodenya dibuat otomatis, maka kita buat resource pada saat membuat controllernya dengan masukkan perintah seperti ini. PHP artisan make controller sama kayak yang tadi, tambahin aja di akhirnya minus minus resource gitu. Ini ya. Tuh, hujan. Suaranya masih ini kan, masih jelas kan? Ada masalah. Hujan soalnya. Takutnya ke itu suaranya radu. Oke ya. Oke, nice.
Oke, kita langsung praktek ya ke Xcode. Langsung buka si terminal, terus kita ketikkan php artisan make di controller ya. Controller, dia terserah ya. Dia kalau controller bisa juga dari controller. Misalkan kita mau bikin kategori, misalkan kategori controller. Nah, terus nanti ditambahin aja di belakang minus minus resource gitu. Kategori controller minus minus resource. Terus karena kita mau bikin modelnya juga ya, langsung mau modelnya. Kita buat model aja sekalian. Kita buat model, terus kita tambahin minusnya, minus kita bikin migrasi, terus kita bikin seeder nggak perlu ya. Kita bikin controller mc, terus migration controller tuh. Terus kita tambahin aja minus minus resource. Bisa nggak kayak gini? Resource, source. Nah, kayak gini. Ntar langsung dibikinin tuh controller model sama migration. What should the model be named? Oh iya, modelnya lupa. Jangan lupa nama modelnya ya. Ya, karena kita mau bikin kategori, tapi bikin aja kategori. Nah, tuh langsung bikinin. Nah, kalau kayak gini tuh lihat tuh, nama kontrolernya langsung ditambahin kategori controller. Langsung dibuatin. Bedanya sama pembuatan controller yang biasa tadi. Nah, ini nih bedanya. Nah, metodenya tuh langsung udah dibikin. Nah, ada index, create, store, show, edit. Nah, tuh update, destroy. Nah, udah ditambahin sama dia. Jadi kita tinggal ngisi aja. Ini template-nya lah, blueprint-nya. Kita tinggal make. Itu kalau kita make si resource. Kalau mau lihat si roads apa aja, udah ada sih ya. Cuman kita lihat di sini deh. Oh ya, clear. Nah, PH kita kalau mau lihat road apa aja yang bisa diakses gitu ya. Kita bisa lihat menggunakan perintah artisan road list. Ya, road list ya kalau nggak salah. Ya ini. Nah, tuh bakal ditampilin tuh rute mana aja yang bisa diakses. Yang udah kita bikin. Nah, ini yang kita buat ya. Kita buat ini yang kemarin. Nah, ini yang tadi kita bikin API, blok. Nah, ini dia ya. Ini apa rute mana aja yang bisa kita pakai. Dan cara lihatnya tuh road list, artisan road titik dua list. Ini karena kita belum buat rute untuk controller yang baru kita bikin ya. Ini makanya nggak muncul. Nah, untuk make kita sambil lihat PT deh. Nah, itu cara pembuatan road resource. Ini dia. Definisi resource salah typo lagi. Nah, di API titik PHP-nya itu di rutenya itu kita bikinnya beda. Biasanya kan kita route terus metodenya ya. Biasanya kan kita pakai metode get, post, delete. Nah, ini karena dia pakai resource, kita pakai resource aja, langsung kita bikin resource terus apa itunya URL-nya. Terus kita panggil si controllernya. Nih teman-teman lihat nih, ini beda kan? Dia nggak pakai ini lagi, nggak pakai array lagi karena dia cuma satu yang dipanggil. Nah, tinggal panggil controllernya aja. Nah, endpoint-nya yang dihasilkan dari resource tadi ini ada di bawah ya. Ada metode get untuk menampilkan semua data ya tadi. Nah, itu actionnya atau metodenya itu udah dibikin langsung. Nah, ini dia index. Jadi kita tinggal isiin aja ini di sini apa yang mau ditampilin gitu. Nah, menampilkan semua data gitu ya.
Nah, terus di get selanjutnya di rute ini, rute pos, misalkan kita buat eh, pos gitu, blok blok pos lah misal, blok lagi pos controller misalkan. Kita bikin pos, nah, kayak gini, kayak tadi rutenya sama kayak tadi. Cuman dengan satu rute ini kita udah punya berapa nih? 5 buah URL yang bisa kita akses dengan satu ini. Dia lebih ringkas lagi. Mungkin langsung kita coba ya. Nah, jadi kita tinggal buat di sini. Ini kita pakai 5 ya. Kita mau 5 5 apa namanya? 5 fitur CRUD 5 buah jadi yang ini. Ada yang lebih ringkas lagi kita pakai resource. Root resource. Nah, kita tinggal panggil si root-nya, kita resource source. Nah, kayak gini. Terus tinggal iniin aja, misalkan post. Tadi kategori ya. Kategori deh, kita bikin kategori. Nah, terus kita panggil sih controllernya kategori controller. Kategori controller. Kayak gini. Nah, bayangin tuh ringkas banget kan? Ini 5 baris, ini sebaris. Pendek banget dia jadinya. Lebih fleksibel ya, lebih ringkas, lebih fleksibel, lebih mudah ini diedit. Nah, jadi kita cuman bikin satu road aja, dia itu sudah menghandle 5 buah fungsi tadi. Ada CRUD-nya, CRUD, read buat nampilin salah satu, terus eh, menambahkan data, create ya, menambahkan data, update, nah terus delete. Nah, itu dengan resource itu kita udah ada semuanya dengan satu satu buah road, satu ini aja. Nah, gimana caranya? Nah, kita lihat lagi nih yang tadi, yang road resource tadi, road resource, road list. Kita clear aja coba. Nah, kita lihat lagi. Nah, tuh udah nambah ya. Nah, ini dia yang kita bikin baru. Nah, ini kok blok sih dia? Nah, kategori kan yang kita bikin tadi. Nah, dia ada kan? Nah, ini ada berapa nih? Ada satu, dua, tiga, empat, lima. Ini ada tujuh. Tujuh. Nah, ini udah langsung ada endpointnya dibikinin dengan satu road. Ini bisa dilihat ya nih di sini ya. Nah, kategori controller. Nah, tuh langsung dengan si metodenya lebih powerful lagi dia. Jadi kalau kita mau gunain si ininya, mungkin kita bikin, karena kita udah buat model ya, kita buat buat tabel baru aja. Di kita migration dulu ya. Kategoris. Nah ini kita satu ini aja, name aja. Terus di ininya jangan lupa tambahin mass assignment. Nah kayak gini. Terus oke itu aja dulu. Kita coba ini, coba dimigrasi dulu biar tabelnya ada. PHP Artisan migrate. Nah, kalau migrate kayak gini, tabel yang sebelumnya nggak bakal dihapus ya. Dia yang dimigrasi itu tabel yang baru aja, yang baru dibikin. Ke, salah ternyata artisan. Nah, artisan bro, artisan migrate. Nah, tuh satu tabel aja yang dia bikin. Karena ini baru dibikin, yang lain tuh udah ada. Jadi satu aja yang dijalanin. Nah, itu dia, itu ada migrasi. Kita coba yang mana tadi kategori controller. Nah, yang pertama itu indeks ya, kita lihat PPT-nya.
Nah, di indeksnya nih, tampilkan data. Bentar, oh itu udah ada ininya lagi. Ini untuk apa ini handle errornya ya? Ini sebenarnya belum sih, belum, cuman ini keambil. Oke lah, kita langsung aja. Kita menambahkan data dulu deh, karena kita nggak pakai seeder. Atau kita pakai seeder. Ya kita buat seedernya deh. Kita kan tinggal manggil ini aja ya. Hmm, ini kita hapus. Ini kita komen. Kita panggil si model kategori. Kita create. Kita create name. Name-nya website web. Jangan lupa di import. Nah, udah ya. Kita seeder lagi deh. Kita seeder HP Artisan DB seed. Nah, yang di setting. Datanya udah ada ya. Jadi kita langsung ke si controllernya lagi. Kita pakai yang pertama itu ada metode index ya tadi. Index ini untuk nampilkan semua data. Nah, jadi kita tinggal panggil aja. Kita misalkan mau bikin dulu variable. Terus sama kayak yang tadi, kita panggil model, terus fungsi all untuk memanggil semua datanya. Terus response, misalkan ini responnya dikit banget. Udah ini aja deh. Ini kayak gini udah oke juga ya. Cuman kita lebih lengkap aja. Data, misalkan atau kayak tadi juga oke sih. Dolar kategori. Nah, ini. Langsung kita balikin datanya. Nah, kita tes. Ini ya URL-nya kategori ya. Kalau kita testing, tadi URL-nya kategori. Nah, ini menampilkan data, coba kita send. Nah, tuh datanya tampil ya. Nih, kalau kita ngirim datanya langsung apa? Data yang dikirim tuh kayak gini. Yang tadi itu kan banyak ya di dalam di dalam array gitu. Walaupun tipe datanya JSON. Nah, mana kita lihat lagi yang tadi perbedaannya. Nah, ini lihat nih data apa isi data itu array asosiatif ya ini kita pelajari. Nah, tuh isinya JSON tuh. Kalau yang kita buat yang tadi, yang barusan kategori dia langsung datanya. Nah, tuh itu bersangkutan. Nah, itu untuk metode indeks ya, menampilkan semua data. Terus untuk show sebenarnya sama ya. Sama untuk menampilkan semuanya yang tadi itu bisa ambil aja di yang tadi di blog. Tinggal ganti-ganti kalau pengen cepet ya, kalau pengen cepet gitu. Atau kita bikin ininya dulu deh. Kita bikin nah ini kan ada dua nih, ada script dan store. Ini masih lama ya. Nah, si URL-nya tadi, kalau create ini dia buat ke tampilannya, view-nya. Jadi untuk prosesnya di store ini. Jadi kita pakai yang store.
Nah, jadi kita buatlah tuh, hmm, apa ya, kategori. Kategori, terus kategori create, yang created lagi, adalah request all. Nah, gini, terus kita return response, responnya JSON, kita langsung aja dolar kategori, atau jangan dolar kategori deh, data aja deh, biar lebih singkat lagi dia. Data ini ada ini, ada yang ngechat kah? Oke, nggak ada ya. Nah, jadi gini aja ya, kita coba kayak gini aja. Kalau teman-teman mau responnya lebih lengkap lagi boleh ya, dibikinnya kayak gini. Cuman aku bikinnya yang kayak gini aja ya. Ini untuk menambahkan data. Sama, ini kalau kita testing, kita nggak perlu lagi bikin route-nya karena sudah dibuatkan tadi. Kita tinggal ganti post, kita ganti ininya, kategori. Bukan kategori ya, name-nya. Name AI misalkan. AI, send. Nah, tuh dia berhasil ya. Datanya berhasil masuk. Terus selanjutnya itu ada show. Nah, untuk show kita sama, kita kategori. Jangan kategori di data deh. Terus kita cari si datanya, nih find or fail. Ini kategori ID. Ini jangan deh, ini jangan kita bahas dulu deh. Ini karena udah ada ya dibikin, gak apa-apa deh. Karena kita udah pakai resource ya, ini maksudnya dia langsung ngeluarin datanya dari tabel kategori terus dicari ID-nya. Biasanya kan kita tambahin ID ini di sini, dollar $ID ya, dollar $ID. Ini karena udah dibikin oleh si resource-nya tadi, jadi kita pakainya kayak gini, kategori ID. Terus kita return response JSON gelap data. Nah, kayak gini. Terus kalau kita lihat datanya di database itu cuma dua ya. Ini kita lihat nih. Nah, datanya cuma dua. Misalkan kita mau lihat yang nomor dua, misalkan. Nah, kita set. Nah, ada ya. Sama. Terus itu untuk show. Metodenya sama ya. Sama yang kayak yang tadi. Apa? Ada ya. Nah, terus kalau kita mau nampilin salah satu data itu kita pakai metode show. Namanya udah disediain sama Laravel-nya. Show. Terus untuk update, ini ada edit, ada update ya. Nah, si edit ini untuk view-nya, si update ini untuk logikanya, untuk fungsinya. Jadi kita pakai yang update. Nah, kita sama kayak ya, yang show, kita ini aja deh, kita salin. Nih. Terus kita ini request all. Kita manggil fungsi update, terus kita request all gitu misalkan. Nah, ini. Nah, kita return response JSON dollar data. Nah, kayak gini. Ini untuk update ya. Ini untuk update. Kita coba. Misalkan kita mau update yang AI ini.
ininya tinggal kita ganti aja method ininya HTTP requestnya. Terus kita ganti ini jadi name, misalkan kita bikin nama panjang artificial intelligence. Nah gini, kita mau ganti. Nah tuh langsung ganti ya. Ini update-nya udah oke, menggunakan resource. Terus lanjut. Nah, untuk hapus dia ada metode sendiri ya, destroy namanya. Ini nama metodenya nggak boleh diganti ya, karena ini udah langsung diberiin oleh si resource-nya tadi. Kalau diganti dia nggak bakal jalan lagi. Nggak bisa make satu rute lagi. Nah, untuk hapus sama kita cari dulu datanya. Nah, terus kita hapus. Keluar data, delete, kita return, response, JSON, dollar data. Nah, kayak gini. Ini untuk hapus. Terus kita testing. Kita mau hapus yang ini kategori yang tadi. Ya karena kita balikinnya data ya. Jadi data yang nomor 2 ini bakal tampil lagi. Sebenarnya udah dihapus. Jadi kita bikin dengan data deh. Kita balikinnya message aja. Message. Terus data dihapus misalkan. Kayak gini. Ini kan data 2 udah nggak ada ya. Data 1 yang kita hapus segini. Nih, kalau nggak mau ngeceknya tinggal lihat aja. Nah, tinggal satu datanya. Kita mau hapus yang satu misalkan. Kita tinggal ini aja, tinggal satu delete, nanti bakal muncul tuh. Hasil dihapus. Oke, bentar. Kategori delete. Ini must be type of integer. Wait, ini kayaknya datanya udah habis deh. Kita tambahin data lagi. Kita seeder lagi mungkin ya. Kita seeder lagi. 3 deh. AI. AI terus sign. Terus sheet. Nah, terus kita coba metode delete kategori yang mana nih mau kita hapus. Misalkan lihat dulu di data ID 3 misalkan delete. Tapi dia mau nggak bisa kayak gini. Nggak bisa kayak gini. Ini mungkin kita ingin aja. Buat message data data terus message berhasil hapus terus 200. Nah ini kita coba ya, no query resolve. Berarti udah habis ya datanya. Tadi datanya udah habis, berarti kita lihat lagi. Tadi itu message-nya itu nggak keluar dia. Kita ngapus yang nomor 4 deh. Delete. Nah itu berhasil ya. Kita berhasil dihapus. Nah itu jadi itu penggunaan root resource. Jadi dengan satu rute kita bisa punya 5 buah fungsi sekaligus. 5 buah endpoint.
sekaligus. Nah, itu dia. Eh, ini udah ya, perbarui udah, menghapus udah. Ya udah ya, materinya udah selesai. Itu dia materinya. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Ada yang unik ya? Enggak kan? Oh, Rifki. Rifki, mic-nya Rifki. Oh, nanya. Oh iya, absen. Oh iya, absen. Bentar, absen di Suardi. Bentar, aku chat dulu. Dia nggak ada ya. Suardi. Oh iya, dia nggak hadir. Ada info. Bentar ya, aku chat si Bapak Suardi. Untuk yang lainnya nggak ada pertanyaan ya? Berarti udah oke, mudah ya ininya. Nah, ada pertanyaan dari Hanif. Apa ada kondisi tertentu untuk menggunakan road resource atau yang lainnya? Nah, ini pertanyaan bagus ya pertanyaannya. Untuk road resource itu, karena dia udah dibikinin ya endpoint-nya, ada banyak tuh endpoint-nya. Nah, tergantung penggunaan kita. Kalau kita emang butuh apa yang tadi kayak fungsi menambahkan, update-nya, hapusnya juga. Terus untuk lebih lebih bagusnya kita pakai resource kalau yang kayak gitu karena kita butuh. Juga penggunaannya lebih simpel. Kalau kita emang nggak mau misalkan di controller itu kita cuman mau nampilin data, nampilin semua datanya aja misalkan. Nah, jadi kalau kayak gitu kita nggak perlu pakai resource. Kita pakai aja yang satu. Nah, jadi gitu. Tergantung penggunaan kita mau gimana. Cuman bagusnya ya pakai resource. Malahan kalau misalkan tabelnya itu nggak perlu tinggal ngambil data doang tabelnya nih. Kita nggak perlu bikin controllernya malah. Bikin aja di rutenya langsung kita panggil datanya. Lebih simpel kan karena dia cuma satu proses gitu yang mau dijalanin. Itu untuk si Hanif. Oke, ini absen bentar ya. Nah, ini untuk absen ini ya. Jangan lupa ngambil absen. Terus ada lagi nih pertanyaan dia nih. Berarti kalau pakai root resource, semua function root resource-nya harus diisi ya Bang? Nggak harus sih, nggak harus diisi. Sebenarnya kita nggak perlu kayak tadi tuh, kita kan bikin minus-minus resource. Sebenarnya tanpa bikin kayak gitu, tanpa bikin template-nya kayak gitu, kita sesuaiin aja. Misalkan kita udah bikin, apa tadi, misalkan produk controller, kita bikin aja, kita nggak bikin tuh resource-nya, minus-minus resource-nya. Kita sesuaiin metodenya tadi, sesuai metode yang udah di metode khusus tadi yang di Laravel kayak index,
store gitu, store untuk nambah, kayak update untuk logika memperbarui, terus destroy untuk menghapus. Nah, kita tinggal pakai aja sesuaiin metodenya. Kalau kita pakai minus-minus resource, template metodenya itu udah sekalian dibikinin. Itu aja sih bedanya. Kalau mau cepat gitu kerjaannya, pakai resource, tinggal ngisi logikanya aja. Nah, jadi gitu. Nggak perlu, nggak wajib juga sih pas bikin controllernya harus di resourcein. Tinggal sesuaiin si metodenya. Gitu, Hanif. Oke, sama-sama. Sip, sip. Nah, gimana nih yang lain? Ada nggak? Ada lagi nggak? Ini karena materi kita udah selesai ya. Ini ada tugas juga. Ada tugasnya nih. Buat controller doang sih, mahasiswa. Terus ntar bikin bikin tabelnya, nama OBP jurusan itu. Terus bikin CRUD-nya. Bikin CRUD-nya, hmm, CRUD itu. Ya, resource lah. Terserah mau resource, mau yang biasa, boleh. Ntar si SS-an aja, SS-an rutenya sama hasil di postman-nya. Ini banyak banget typo-nya lagi. Sama ya juga SS-an aja. Biar nggak pada bingung ntar. Ya, karena materinya juga udah oke, udah kelar. Bentar lagi bakal kita tutup. Nah, untuk terakhir kalinya nih, kalau nggak ada yang bertanya boleh jempol ya. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Sip, sip. Oke. Berarti udah oke ya. Ini aku anggap semuanya sudah paham dengan materi kali ini. Nah, mungkin udah bisa kita tutup ya. Oke deh. Karena teman-teman tidak ada pertanyaan lagi, juga materinya juga udah selesai. Semoga ilmu yang aku berikan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jikalau ada kesalahan kata atau penyampaian, mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, boleh-boleh. Nice, nice. Tugasnya ntar jangan lupa ya.